Bagaimana peran komunitas lokal dalam menjaga dan mendorong keberlangsungan kearifan lokal di Pasar Payung? Komunitas lokal ini Payung itu sendiri ya, orang-orang Payung sendiri. Bagaimana kemudian proses menjaga ini? Kami melalui 3 tahapan. Pertama, kami menggunakan pengetahuan. Kami berkumpul setiap malam Kamis. Kami itu istilahnya ada rembuk lah ya. Ada sebuah diskusi rutin, ada kajian rutin gitu. Nah, transfer knowledge tanpa pengetahuan ini bagian dari cara kami mempertahankan keberlangsungan Payungi. Jadi semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Anak-anak muda, orang-orang emak-emak, bapak-bapaknya tuh bareng-bareng untuk belajar bahwa kita tuh bisa sama-sama memberikan nilai tambah. Nah, pengetahuan ini kami kerjakan. Pengetahuan ini kami kerjakan dalam bentuk pergerakan. Nah, kenapa pergerakan ini penting? Karena inilah yang akan mengubah kenyataan-kenyataan kecil di tengah masyarakat kita. Jadi pergerakan itu kita kerjakan di hari Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu setelah gelaran, atau kalau kurang mau bikin saung atau apa-apa kita kerjakan di hari-hari Kamis. Selain pengetahuan pergerakan, kami ada pengorbanan. Waktu Ya habis gelaran kami, kalau habis gelaran kami ada infak ya, ke musola. Ada kas yang dipegang oleh Bu Tri sebagai pedagang, koordinator. Ada kas sosial kalau ada yang sakit dipegang Bu Nani. Ada iuran sapi. Kemudian ada apa namanya ya, kayak iuran seragam, ada iuran jalan-jalan. Jadi pengorbanan ini kemudian kita akhirnya punya seperti uang kebersamaan. Nah, itu cara kami mempertahankan secara community ya, secara komunitas lokal kita, pengetahuan, pergerakan, pengorbanan. Mana pandangan Bapak tentang pentingnya melestarikan kearifan lokal dalam konteks pasar modern seperti Desa Mulyo Pelangi ini? Payungi bukan pasar modern sebenarnya. Payungi itu memang benar-benar pasar tradisional, pasar kreatif ya. Jadi kami benar-benar mempertahankan sesuatu yang baik di masa lalu, tapi juga kami beradaptasi dengan kemajuan modernitas gitu. Tapi spirit kami sebenarnya spirit tentang tradisionalisme. Kalau modern mungkin ya karena kami mempromosikannya melalui medsos ya, kayak kita wawancara hari ini kan mungkin nanti akan jadi konten juga di YouTube, di Instagram gitu. Jadi ini cara kami untuk melihat bagaimana kita bertahan dengan nilai baik masa lalu, tapi juga terus belajar untuk beradaptasi dengan nilai-nilai baik di masa depan. Dengan seiring berjalannya waktu menggunakan media sosial gitu ya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, yang pertama bagaimana Bapak melihat potensi kearifan lokal di Pasar Desa Mulyo Pelangi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kita, di sekitar Pasar Payung? Kalau potensi itu yang paling kuat sebenarnya manusianya. Jadi kalau kami memang sudah banyak belajar, sudah banyak bergerak, sudah banyak berkorban, kami kan juga akan ada inovasi-inovasi. Sehingga ketika kita pasar kreatif ini kok digabungkan dengan wahana permainan, ada flying fox, ada kelinci, ada mancing ikan mewarnai, ada perpustakaannya, ada musiknya, ada tempat ngopi, ada tempat berdiskusi gitu. Jadi pada akhirnya Payungi juga sebuah ruang kecil tapi dengan inovasi yang cukup menarik gitu, cukup banyak gitu, dan memaksimalkan ruang ini juga ditambah dengan bagaimana Payungi itu jadi tempat belajar. Ada sekolah desa, ada sekolah penggerak perempuan, ada sekolah seni, kemudian ada pesantren wirausaha, ada tempat bisa barista kopi, ada tempat untuk bisa belajar sablon kaos, melukis, ekoprint, buket kelas, dan belajar banyak hal yang sebenarnya kita bisa gali berbasis komunitas ini.
Ada sekolah desa itu untuk menjembatani para kepala desa kalau mereka mau mengajak anak-anak mudanya belajar memaksimalkan SDM, memberikan skill pada SDM desa gitu. Yang kedua, kami kayak sekolah seni, ada anak-anak belajar melukis ya. Ada anak-anak belajar tentang desain seni. Mungkin ada yang belajar tentang tari, karena kami ada tari lokal juga. Ada yang mau belajar musik, ada yang mau belajar tentang bagaimana pemberdayaan perempuan, sekolah penggerak perempuan. Kayak tadi yang workshop kan banyak, ada yang sablon kaos, barista, kemudian ekoprint, kemudian ada buket kelas, ada bikin lilin dari jerantah bekas. Pokoknya hal-hal yang membuat kami jadi terus belajar, rajut, tapis dan sebagainya. Banyak. Jadi saya tidak bisa menyebutkan pastinya, tapi itu terus dikembangkan dan akan terus bertambah. Itu di setiap lingkup belajar itu ada gurunya ya Pak ya? Dari pasti. Pasti. Dari komunitas itu sendiri pendamping gurunya. Apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kearifan lokal tersebut? Pertama, kami menunjukkannya dalam bentuk exposure ya, video, desain gitu. Jadi, oh ini loh sebuah kampung yang masyarakatnya memegang erat tradisi gotong royong, masyarakat yang kompak dalam berseragam tradisional. Kami kan ada batik sendiri, batik payuni, kami ada tapis, kemudian kami ada sorjan pakaian Jawa itu ada. Jadi kami memang tematik sih, kalau pas pergelaran tuh ada yang pakai, oh temanya sekarang kita lagi pakai ini. Lagi 17 Agustus nanti ya pakai merah putih gitu. Jadi kita sadar bahwa kita harus kompak gitu dalam berpenampilan. Begitu sekali itu juga strategi.